Ya, hari ini ya kita akan belajar tentang bab baru kita, yaitu bab yang ketiga tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting ya nak ya. Bahkan kita sendiri tidak bisa menolaknya karena memang iptek ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa dan sangat erat kaitannya dengan globalisasi. Nah, nanti seperti apa kita akan lihat bersama-sama apa pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kita. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu siswa mampu menjelaskan makna tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian siswa mampu menjelaskan dampak negatif serta positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta nanti kita akan mengetahui juga bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai warga negara, sikap selektif kita dalam memahami iptek itu sendiri. Nah, apa itu iptek? Nah, kita tahu bersama bahwa iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Nah, artinya dengan adanya iptek, seseorang itu dinilai mampu untuk bisa menguasai segala aspek di bidangnya masing-masing. Nah, jadi iptek ini mampu mendorong dan menunjang pengetahuan manusia ataupun sumber daya manusia agar bisa membawa arus ataupun dampak negatif terhadap dampak positif terhadap negaranya. Walaupun demikian, tentunya iptek ini sendiri akan memiliki dampak, nak. Jadi dampaknya itu akan ada dua, dampak positif dan negatif. Tapi yang diinginkan pemerintah adalah bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Kita lanjut. Nah, jadi ada macam-macam teknologi yang kita ketahui, nak. Nah, jadi ada di sini saya tampilkan smartphone ya kan, ataupun handphone yang selama ini kita pakai. Nah, jadi di abad ke-21 ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin canggih, semakin berkembang ya kan. Yang dulu mungkin kita lihat handphone yang kita pegang tidak sebagus ini sekarang ini ya. Sekarang ini apapun yang ingin kita cari, kita searching gitu kan. Yang kita mau semuanya ada, karena baik itu yang masuk mungkin positif, negatif, semuanya ada. Nah, dulu mungkin tidak secanggih sekarang ini. Nah, jadi memang iptek itu dia selalu sifatnya berkembang gitu ya. Nah, komputer juga seperti itu. Nah, dulu mungkin komputer itu lebih besar-besar, memakan banyak tempat ya kan. Kalau sekarang ini udah lebih praktis ya, karena kita punya laptop yang bisa kita bawa kemana-mana. Jadi memang perkembangannya cukup drastis. Nah, ini juga ada televisi. Nah, mungkin kalau televisi dulu seperti ini ya. Kalau sekarang sudah lebih bagus ya, nak ya. Sudah lebih tipis-tipis layarnya ya kan. Nah, itu juga sebab pengaruh dari perkembangan teknologi itu sendiri. Yang mana teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk kemajuan bersama. Jadi memang ada dampak negatif dan akan ada dampak positifnya bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi mengapa internet bisa menjadi sebab kemajuan atau bahkan kehancuran suatu negara? Ayo, ada yang bisa jawab sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Mengapa internet bisa menjadi sebab kemajuan atau bahkan kehancuran suatu negara? Siapa yang bisa jawab, nak? Untuk kemajuannya, internet bisa menjadi sebuah kemajuan bagi bangsa. Mengapa? Ada yang mau kasih komentar, saran? Silahkan. Saya, Mem. Oke, silahkan. Siapa? Yaumil, Mem. Iya, Yaumil. Karena pengguna dari internet tersebut ataupun kemajuan dari iptek tersebut tidak pandai dalam memilah-milih informasi yang terdapat dalam teknologi tersebut, Mem.
Itu untuk bagi kehancurannya, kehancuran negaranya. Yang kemajuannya, Nak? Teknologi bisa menjadi sebagai kemajuan negara. Apa contohnya atau alasannya? Jadi pengguna dari internet tersebut bisa menggunakan teknologi tersebut untuk sebagai contohnya pendidikan. Kan dengan menggunakan internet di media pendidikan bisa memajukan pendidikan itu sendiri, Mem. Iya, jadi contohnya sekarang ini yang kita saksikan bersama, ya karena di tengah-tengah pandemi seperti ini, ya kan, banyak mungkin di luar sana, gitu, bagi orang-orang, bagi guru, siswa yang tidak memadai fasilitasnya, gitu kan, tidak bisa melanjutkan pendidikan itu dengan baik. Namun dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa walaupun di tengah pandemi seperti ini masih tetap bisa mengupayakan pembelajaran dengan baik. Dengan adanya apa? Nah, seperti aplikasi Zoom sekarang yang kita rasakan ya, karena nah, dengan adanya Zoom seperti ini, kita masih bisa bertatap wajah langsung, walaupun tidak bertemu langsung, tapi kita tetap bisa melangsungkan pembelajaran dengan baik, gitu ya. Ini salah satu dampak positif ataupun kemajuan dari IPTEK yang bisa kita rasakan bersama-sama, ya kan? Dari segi pendidikan mungkin. Ya, mungkin kalau dari segi-segi yang lain, bidang yang lain juga banyak, ya kan? Bisa dengan adanya kemajuan internet, gitu kan? Jadi seseorang itu bisa meningkatkan perekonomiannya. Dengan apa? Misalnya dia berjualan yang tadinya hanya bisa berjualan offline, ya karena ya kan sekarang dia bisa berjualan melalui online. Nah, seperti itu dia. Jadi meningkatkan kemajuan untuk bidang ekonominya. Itu salah satu sebab internet ini menjadi dampak kemajuan bagi suatu negara. Bisa ya dipahami ya? Nah, untuk kehancurannya tadi, selain Yaumil ada nggak, Nak? Tapi bagus Yaumil. Terima kasih. Ada lagi, Nak, yang kasih syarat untuk kehancuran suatu negara? Hussein mungkin? Hussein. Saya, Mi. Iya, oke. Silahkan, Nak. Mungkin untuk yang kehancuran itu, Mi, kayak yang di Amerika Serikat. Yang katanya itu kan ada kayak ngerakit, apa sih, virus gitu, Mi. Virus. Iya, itu kan, Mi, bisa kan tujuannya kan nggak baik gitu, Mi. Iya, mungkin itu dari segi pertahanan dan keamanan ya. Nanti kita bahas di sini, Nak, ya. Ada sisi positif ya. Mungkin yang siapa tadi yang bicara ya? Ria ya? Istriani, Mi. Iya, Istriani kan? Iya. Ya, mungkin kalau dari segi kehancurannya yang disebutkan Istriani tadi itu dari bidang pertahanan dan keamanannya, ya bisa jadi mungkin ancaman terorisme, seperti itu dia ya, ancaman terorisme. Nah, biasanya seseorang itu bisa mengetahui sebuah negara itu kalau bisa dilihat dari informasi yang didapat. Nah, informasi yang didapat itu bisa dilihat dari sekarang ya kan, perkembangan IPTEK, internet seperti itu ya, sosial media seperti itu. Nah, dengan mengetahui seluk-beluk suatu negara, maka negara lain gitu kan yang ingin berniat menghancurkan sebuah negara, dia bisa mengakses negara itu dengan mudah. Contoh misalnya juga bisa mengakses seperti yang Istriani katakan, bom, merakit bom, itu kan bisa dilihat dari internet ya karena, atau misalnya melihat paham-paham selain paham ideologi Pancasila, seperti misalnya paham liberalisme, komunisme, itu kan bisa dipelajari lewat dari internet, yang nantinya bisa berdampak kehancuran bagi suatu negara. Ya, benar sekali. Jadi terima kasih untuk siswa-siswi yang sudah memberikan sumbangsih idenya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi internet membuat kemajuan negara itu karena dapat membuat pertukaran informasi antar negara maupun daerah dan mempermudah pekerjaan manusia. Iya, jadi dengan adanya internet, manusia ataupun kita sebagai warga negara yang tadinya ingin mengetahui informasi dunia luar, kita tidak harus membuang waktu gitu kan. Jadi bisa efisiensi waktu ya, karena
tenaga untuk pergi langsung ke sebuah negara tersebut. Tapi kita bisa melihat, membaca informasi tersebut dari internet yang kita dapat, seperti itu dia. Nah, selanjutnya internet membuat kehancuran bagi negara adalah karena membuat manusia itu sendiri ketergantungan serta membuat pengaruh buruk karena mudahnya mengakses segala bentuk informasi. Jadi ini yang saya tulis di sini, Nak, ini semuanya pengaruh secara umum ya. Kalau yang disebutkan tadi sama Yaumil, Isdriani itu benar, itu masuk ke dalam bidang-bidang tertentunya. Jadi dia dapat membuat pengaruh buruk karena mudahnya mengakses segala bentuk informasi. Contoh kecilnya saja, dengan adanya internet bagi seorang siswa, kalian sangat mudah untuk bisa mengakses informasi ataupun ada tugas-tugas misalnya dari guru mapel lain, kalian bisa mengakses informasi itu. Dan akses informasi itu, nah itu tidak bisa kita filter karena kadang-kadang mau muncul informasi-informasi yang tidak kita kehendaki, ya kan? Iya, jadi itu bisa membuat yang tadinya mungkin tidak berniat untuk mengarah ke negatif bisa jadi ke negatif. Itulah dari dampak dari negatif internet tadi, membuat kehancuran bangsa. Artinya iman dan takwa di sini sangat dibutuhkan, gitu dia ya. Karena yang bisa memfilter itu sendiri hanya kita sendiri, Nak. Jadi temanmu, gurumu, orang tuamu itu hanya sekedar bisa mengingatkan, gitu ya. Namun untuk memfilter bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang baik untuk diri kita, hanya diri kita yang mengetahuinya. Dengan apa? Dengan iman dan takwa kita. Kalau kita takut akan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berani mengakses informasi yang tidak pantas kita lihat. Ya, bisa dipahami ya maksud saya, Nak, ya? Bisa, Mem. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri bisa berdampak negatif dan berdampak positif bagi setiap orang. Nah, kita lihat ya, dampak positifnya dulu. Nah, jadi pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bidang politik adalah untuk kemajuan. Jadi IPTEK itu membawa kemajuan ataupun menjadikan nilai-nilai seperti nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Jadi dia sangat berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Artinya, Nak, untuk bidang politik saja, adanya keterbukaan dan kebebasan. Nah, kita lihat bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kita bisa mengakses segala informasi di bidang politik. Nah, contoh misalnya hal ini berdampak terhadap praktek-praktek KKN seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya kan? Kita bisa mengetahui misalnya siapa pejabat negara kita yang terkena kasus korupsi. Nah, kita bisa lihat di bidang politik. Artinya apa? Akan membuat pengaruh baik untuk perpolitikan di Indonesia. Jadi bidang IPTEK itu sendiri. Itu ya maksudnya ya. Jadi praktik-praktik seperti KKN itu akan bisa diredam dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, untuk di bidang ekonomi, nih ya, ini ada kalau di buku kalian, kalau di buku kalian ada beberapa poin ya, Nak. Jadi ini poin umumnya saja yang saya ambil. Yang pertama yaitu makin meningkatnya investasi asing ataupun penanaman modal asing di negara kita. Nah, jadi dengan adanya IPTEK, orang asing yang ingin memberikan ataupun menanam modalnya di Indonesia itu semakin tahu. Karena apa? Karena arus informasi yang dia dapat dari teknologi itu sendiri. Itu dia. Artinya apa? Dengan adanya penanaman modal asing ini tadi, maka akan membuat devisa negara kita itu semakin meningkat.
Nah, dengan demikian, kalau devisa negara meningkat, maka dimungkinkan kemakmuran bangsa ataupun masyarakat akan semakin lebih baik lagi. Seperti itu dia. Kemudian adalah makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Nah, artinya apa, Nak? Kita tahu sekarang Indonesia itu sangat banyak mengimpor produk-produk dari luar, gitu ya. Artinya apa? Dengan adanya demikian, jadi kebutuhan Indonesia tercukupi dengan adanya pasokan barang dari luar negeri. Nah, itu tadi. Jadi dengan seperti itu, maka persaingan juga semakin baik, Nak. Jadi arus perekonomian di Indonesia juga semakin terbuka, seperti itu dia. Selanjutnya adalah meningkatkan kesempatan kerja, dana, dan devisa negara. Nah, dengan adanya IPTEK tadi, negara ataupun bangsa luar itu bisa mengetahui informasi yang ada di Indonesia. Contoh misalnya bagi turis-turis asing ya mungkin ini karena masa pandemi pemasukan untuk kas negara kita mungkin berkurang dari segi pariwisatanya. Nah, mungkin kalau di luar pandemi, ya biasanya kan turis asing itu bisa melihat negara itu dilihatnya dari informasi yang dia dapat gitu kan, dari teknologi, dari internet yang dia dapat, maka turis asing itu bisa berkunjung ke negara kita dan itu akan menambah devisa negara dari bidang pariwisata. Selanjutnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat. Itu tadi, jika banyaknya para wisatawan yang datang ke dalam negeri, itu maka memungkinkan akan meningkatkan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah di bidang sosial budaya. Nah, untuk bidang sosial budaya, adanya perbedaan kepribadian wanita dan pria. Dia. Artinya dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi kita mengetahui mana yang pekerjaan yang baik bagi wanita, pekerjaan yang baik bagi pria, seperti itu dia. Jadi kita bisa mengetahui seluk-beluk kepribadian masing-masing dari setiap orang, seperti itu ya. Selanjutnya adalah meningkatnya rasa percaya diri. Nah, dengan apa? Akses internet, jadi informasi yang kita dapat itu bisa merubah pola berpikir kita untuk bisa menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya adalah tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan. Artinya dengan adanya teknologi, maka seseorang itu akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Lebih baiknya dengan seperti apa? Dengan akses informasi yang ia dapat. Itu dia, Nak. Kalau kita tidak memilih, kalau kita menutup misalnya jaringan internet, kita tidak tahu mau mendapatkan informasi dari mana, itu ya. Nah, dari segi pertahanan negara, menguatnya supremasi hukum. Nah, kita sudah bahas tentang supremasi hukum. Supremasi hukum di sini artinya apa? Jadi tingkat kekuatan hukum itu semakin tinggi, Nak. Jadi menempatkan hukum pada tempat yang semestinya, itu ya, secara profesional itu semakin baik. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti yang kita tahu kan banyak RUU baru yang akan dibuat oleh DPR, gitu ya. Jadi dengan adanya informasi teknologi ini tadi kita tahu, jadi tidak lantas RUU itu langsung disahkan oleh pemerintah. Karena apa? Banyaknya ide, masukan, saran yang bisa didapat ataupun diterima oleh masyarakat sehingga bisa menguatkan regulasi hukum itu tadi, ya. Menguatnya supremasi sipil. Nah, ini berarti untuk para penegak hukum seperti polisi, gitu ya, tentara kita, hakim, itu bisa menguatkan supremasi sipilnya. Artinya apa? Dengan adanya IPTEK, kita bisa mengakses segala informasi yang mana untuk sebuah peraturan yang dibuat oleh para penegak hukum. Itu dia ya. Bisa didengar semuanya? Bisa diterima penjelasan saya? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengaruh negatif bagi IPTEK itu sendiri bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di bidang politik,
Jadi munculnya gerakan radikalisme dan paham ideologi selain Pancasila. Nah, contohnya seperti paham apa? Paham komunisme, liberalisme. Nah, itu bisa kita dapati dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, ini adalah pengaruh negatifnya, nak. Gerakan-gerakan terorisme, merakit bom itu bisa didapat karena seseorang itu bisa mengakses informasi dengan mudah dari teknologi itu sendiri. Teroris yang semakin merajalela, itu tadi, seseorang itu bisa menyelidiki negara lain ataupun orang lain lewat dari teknologi. Selanjutnya adalah kurangnya privasi suatu negara. Nah, jadi pengaruh negatifnya adalah sebuah negara itu tidak bisa lagi menyimpan privasi negaranya dengan baik karena apa? Mudahnya ataupun kencangnya arus informasi yang bisa didapat oleh semua masyarakat dunia. Nah, untuk bidang ekonomi, jadi banyaknya barang luar negeri yang bersaing di Indonesia. Nah, artinya jadi pedagang-pedagang lokal kita itu harus lebih ekstra bekerja lagi bagaimana membuat inovasi-inovasi produknya agar bisa lebih bersaing di dunia internasional. Selanjutnya adalah perekonomian negara yang dikuasai oleh pihak asing. Itu dia ya. Nah, dari segi sosial budaya, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Ya, tentu kita seperti itu juga ya, Nak ya. Terkadang karena teknologi ataupun informasi yang kita dapat, wah, barang yang ini lebih baik nih sepertinya kita bandingkan dengan barang-barang Indonesia gitu ya. Selanjutnya adalah meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Ya, banyaklah, Nak, seperti misalnya menyimpang contohnya seksualitas gitu ya, karena misalnya mohon maaf melihat video-video yang tidak baik, nah, itu bisa meningkatkan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Selanjutnya adalah kurangnya interaksi manusia. Jadi karena adanya teknologi, kita lihat sekarang aja ya, satu rumah itu ada berapa handphonenya? Mungkin ayah punya handphone ya, karena ibu punya, anaknya punya, abang, kakak semua punya. Akhirnya apa? Semua orang fokus dengan gadgetnya masing-masing, sehingga apa? Jadi untuk berinteraksi satu sama lain jadi lebih minim ya, karena itu dampak dari negatifnya perkembangan teknologi itu sendiri. Selanjutnya adalah munculnya gejala westernisasi, yaitu westernisasi artinya gaya kebarat-baratan gitu ya, gaya di mana kita tidak lagi mengenal adat istiadat kita, tetapi kita melihat bahwa gaya orang-orang luar negeri itu lebih baik, seperti itu dia. Itu sebenarnya tidak baik, itu memudarkan apa? Memudarkan adat istiadat di dalam negeri. Selanjutnya adalah munculnya sifat hedonisme. Hedon artinya apa, Nak? Menghambur-hamburkan uang ya kan, untuk keperluan yang tidak penting. Akibat apa? Akibat mata kita melihat misalnya sesuatu di internet. Nah, itu dia munculnya sifat hedonisme. Itu salah satu faktor negatifnya. Mudah-mudahan kita di sini, yang ada di sini semuanya tidak terkena dampak dari negatif dari IPTEK dari segi aspek sosial budaya. Nah, ini bidang pertahanan negara. Jadi ini untuk para penegak hukum, kurangnya peran dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Jadi lupa, karena apa? Pengaruh IPTEK itu sendiri. Perubahan dunia yang mempengaruhi pola pikir masyarakat serta timbulnya tindakan anarkis ya. Jadi main hakim sendiri, ya Nak ya. Jadi ini salah satunya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk kepada bagaimana sebenarnya seseorang ataupun warga negara itu bisa membentengi dirinya ataupun memilih sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan dari IPTEK itu sendiri. Jadi sebenarnya, Nak, pemerintah juga sudah memberikan pegangan ataupun pedoman untuk kita agar kita itu tidak terlampau batas dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Jadi kalau dulu kita tidak punya undang-undang ataupun kekuatan hukum di bidang ITE, sekarang pemerintah sudah memberikan kekuatan hukum bagi orang-orang yang melanggar
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu sendiri, ITE itu sendiri, yaitu pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, maka seseorang itu akan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi hati-hati ya nak, bagi kita pengguna teknologi internet, kita harus bisa melihat ataupun mengetahui pasal 28E atau 28 Undang-Undang ITE ini. Ya, agar apa? Kita tidak terkena pidana yang sudah ditentukan oleh para penegak hukum kita. Artinya itulah benteng ataupun sikap selektif kita agar kita itu lebih peduli terhadap apa yang akan kita lakukan. Seperti itu dia. Nah, jadi sekarang ini juga sudah banyak sekali para pelaku hoax, ya kan, hacker. Nah, jadi di sini juga ada tambahan dari pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008 ayat 3 bahwa setiap orang itu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer ataupun sistem elektronik dengan cara apapun, menerobos atau menjebol sistem pengaman, yaitu disebut juga kita biasanya cracking, ya, karena hacking dan illegal access, maka itu juga bisa dipidana sesuai pasal 30 Undang-Undang ITE. Ya, oke ya. Jadi, nah ini, jadi nak, ITE itu tidak bisa kita tolak. Jadi kita bisa menolak semuanya, sebenarnya bisa menerima semuanya. Itu artinya, tapi harus ada penyaringan. Disaring dengan apa? Adanya ideologi Pancasila. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk materi tentang IPTEK ini. Jadi anak-anak sekalian bisa membaca ulang materi ini di psikologi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membuat filter bagi diri kita agar bisa mengelola teknologi kita dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Semoga tetap selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mi. Oke.